Selamat pagi kami ucapkan untuk seluruh tamu undangan hadirin yang telah hadir di kantor UT Kupang, dan kami ucapkan selamat datang kepada Bupati Timor Tengah Selatan Bapak Eugesem Peter Tahun STMM, kepada Bupati Malaka Bapak Dr. Simon Nahak SHMH, kepada Rektor Universitas Terbuka Profesor Ojat Darojat Embus PhD, bersama dengan Direktur Universitas Terbuka Kupang Bapak Dr. Ajat Sudrajat MPD, telah memasuki area untuk acara penting kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Bupati Timor Tengah Selatan Bapak Eugesem Peter Tahun STMM, Bupati Malaka Bapak Dr. Simon Nahak SHMH, Bupati Nagekeo Bapak Raimundus Nggajo STMSI yang telah hadir secara virtual, Rektor Universitas Terbuka Profesor Ojat Darojat Embus PhD. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Linus Lusi SPD MPD, Staf Ahli Wali Kota Kupang Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Bapak Dr. Ari Wijana, Direktur Universitas Terbuka Kupang, Bapak Dr. Ajat Sudrajat MPD, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kupang, Bapak Novlianto F. Amtiran SSTP, Direktur Administrasi Akademik dan Kelulusan Universitas Terbuka, Bapak Firmansyah Eskom MM, Kepala Sekolah SMK Negeri 2 SOE, Bapak Nifron Karelistar Avalo Eskom, perwakilan Kelurahan dan Kecamatan Kelapa Lima, para mitra Universitas Terbuka Kupang, para pimpinan di lingkup Universitas Terbuka Kupang, serta Bapak Ibu, tamu undangan hadirin yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang dalam acara penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama, serta peresmian Sentral Layanan Universitas Terbuka atau Salut dan Taman Pintar Kantor Universitas Terbuka Kupang pada hari ini, Selasa 23 Januari 2024. Bapak Ibu tamu undangan hadirin yang kami hormati, adapun penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama pada hari ini dilakukan oleh Universitas Terbuka dan pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Malaka, dan Kabupaten Nagekeo. Sentral Layanan UT atau Salut yang akan diresmikan juga pada hari ini, Bapak Ibu kami informasikan, itu merupakan perpanjangan tangan teknis operasional dari UT daerah yang menjadi tempat layanan untuk menjangkau masyarakat NTT yang ada di seluruh pelosok NTT menjadi lebih dekat untuk dapat memberikan akses layanan akademik yang semakin lebih baik. Dan dengan diresmikannya pada hari ini juga, Bapak Ibu tamu undangan hadirin, Taman Pintar dan juga foto booth yang Bapak Ibu sudah lihat di depan menjadi salah satu fasilitas penunjang aktivitas belajar dan interaksi bagi mahasiswa dalam berinteraksi pastinya dengan sesama mahasiswa di area kantor Universitas Terbuka. Dan Bapak Ibu mengawali acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne Universitas Terbuka. Hadirin dimohon berdiri.
Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai ungkapan syukur atas terselenggaranya acara ini, marilah kita berdoa dan akan dipimpin oleh Ustadz Sofyan Abdurrahman SAG. Kepada Bapak Ustadz, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Para hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang sangat indah ini, saya mengajak kita semua, mari kita tundukkan kepala, kita mohon kehadirat yang Maha Kuasa. Izinkan saya membawa doa pada pagi hari ini dari agama Islam bagi saudara-saudaraku yang beragama. Mari berdoa menurut kepercayaan Bapak dan Bunda semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Tahu, dengan segenap kerendahan hati kami panjatkan puja dan puji serta syukur padamu. Wahai Sang Pemilik semesta ilmu, wahai Sang Pencipta segala yang baru, Engkau telah ciptakan luasnya bumi, indahnya langit membiru. Engkau pula yang telah mengatur segalanya tanpa seteru. Kami pasrahkan diri selalu, dan hanya kepadamu segala mohon kami tuju. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat dan karunia serta taufik-Mu, kami berkumpul di sini dalam rangka peresmian Taman Pintar Foto, ruang podcast, tanda tangan kerjasama antara pemerintah Kabupaten TTS Malaka, Manggarai Timur dan Ngada. Jadikanlah segala fasilitas yang diresmikan hari ini sebagai muara ilmu pengetahuan bagi seluruh bangsa Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya. Ya Allah, Tuhan sumber segala cahaya, terangilah setiap ruang, lorong dan sudut fasilitas baru ini dengan pancaran nur ilahiyah-Mu, agar setiap gerak langkah, setiap gerak tubuh, setiap niat kami hanya tertuju dalam rangka ibadah kepadamu. Ya Rahman, Ya Rahim, karuniakan kepada kami kekuatan semangat yang tak pernah padam untuk bekerja dengan penuh dedikasi dan keikhlasan, agar dapat menghasilkan mutu kerja yang berkualitas dan mampu memenuhi kehendak masyarakat bangsa dan negara tercinta kami Indonesia. Rabbana, kekalkan budaya saling cinta sayang di antara kami. Suburkanlah dalam hati kami nilai cinta dan kasih sayang, kegembiraan, kebahagiaan, saling menghormati sesama kami. Bukakanlah pintu hati kami untuk senantiasa menghayati makna persatuan dan kesatuan, baik sesama kami, masyarakat dan pemimpin kami. Ya Rahman, Tuhan yang Maha Mengetahui, kami sadar bahwa tantangan dan rintangan semakin berat bagi kami hadapi. Untuk itu ya Allah, jangan biarkan kami dalam keadaan lemah dan putus asa. Anugerahkan kepada kami kekuatan jasmani, ketahanan mental, kematangan emosi, kemantapan rohani, agar kami dapat memberikan hikmah terindah bagi institusi kami, masyarakat dan negara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengampun, dari lubuk hati yang terdalam kami mohon ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dan semua yang telah berjasa demi tegaknya eksistensi fasilitas ini. Semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal jariah bagi kami. Kabulkanlah doa kami, karena sesungguhnya Engkau yang menerima doa orang-orang yang datang mengetuk pintu Rahman dan Rahimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, dan Bapak Ibu tamu undangan hadirin yang kami banggakan, juga semua undangan hadirin yang menyaksikan acara pada hari ini melalui link virtual Zoom, kita akan menyapa bersama-sama Bupati Nagekeo, Bapak Raimundus Nggajo STMSI, juga telah hadir secara virtual Bupati Rotendao, Ibu Paulina Haning SE, yang akan bersama-sama mengikuti jalannya acara pada hari ini. Dan Bapak Ibu, untuk semakin lebih mengenal tentang Universitas Terbuka, kita akan bersama-sama menyaksikan video company profile dari Universitas Terbuka. Selamat menyaksikan. Dengan dilandasi keyakinan, UT mampu beradaptasi dengan setiap perubahan dan sumber daya manusia yang excellent, serta memiliki jiwa dan karakter Pancasila yang kuat. Universitas Terbuka siap menyongsong era baru pendidikan tinggi jarak jauh di tanah air yang modern menuju Indonesia maju. Dahulu, ketika UT didirikan pada tahun 1984, tidak sedikit orang yang memandang sebelah mata Universitas Terbuka. Hari ini kita percaya bahwa UT telah menjadi perguruan tinggi negeri yang besar, berdiri sejajar dengan perguruan tinggi lain yang lebih dahulu didirikan. Bahkan terdepan dalam pendidikan terbuka dan jarak jauh. UT menjadi instrumen penting pemerintah dalam pemerataan pendidikan tinggi berkualitas dunia ke seluruh pelosok tanah air, bahkan mancanegara. Sulit rasanya meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi tanpa kehadiran UT. Seiring dengan berubahnya status menjadi perguruan tinggi badan hukum atau PTNBH, yang membuatnya sejajar dengan perguruan tinggi terkemuka di Indonesia yang lebih dahulu didirikan, UT semakin lincah dalam merespon beragam tuntutan internal dan eksternal, dengan melakukan terobosan baru yang inovatif dan adaptif. Dengan semangat, tatanan dan budaya kerja baru mewujudkan Indonesia maju. Perkembangan teknologi yang ramah pengguna, terjangkau, tersebar, serta semakin meningkatnya literasi digital masyarakat. UT semakin mendapat tempat di hati berbagai kalangan. Hal itu tampak pada terus meningkatnya jumlah mahasiswa, dan dalam 5 tahun terakhir, jumlah mahasiswa usia muda terus meningkat. Menyadari karakteristik dan kompleksitas pendidikan jarak jauh dan masyarakat yang berubah dengan cepat, UT melakukan investasi yang signifikan untuk penyediaan infrastruktur modern dan SDM yang berkualitas. Gedung Profesor Setiadi
menjadi landmark keseriusan UT dalam menjadikan teknologi modern sebagai tulang punggung layanan kepada mahasiswa dan stakeholders lainnya. Gedung yang dilengkapi peralatan terkini, siap memberikan layanan online terbaik. Pada tahun ini, UT meluncurkan aplikasi MyUT yang memudahkan mahasiswa mengakses semua layanan pendidikan dengan menerapkan teknologi Sistem Single Sign-On atau SSO. Dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan, UT mengimplementasikan transformasi digital tata kelola keuangan atau yang disebut dengan SIP3, Sistem Informasi Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan. Dengan demikian, setiap kegiatan dapat memaksimalkan value, meningkatkan kinerja dan kontribusi, serta menjaga keberlanjutan UT dengan prinsip transparansi, accountability, independensi, responsibility, dan fairness. UT mengembangkan aplikasi sendiri yang diberi nama Smart Procurement Management Information System yang disingkat PROMIS. Aplikasi ini sudah mendapatkan penghargaan dan apresiasi dari sejumlah lembaga pemerintah, termasuk perguruan tinggi negeri yang sudah menggunakannya. Sebagai jantung sebuah perguruan tinggi, fakultas memiliki peran penting dalam memberikan layanan akademik dan terus berpacu meningkatkan kualitas akademik dan inovasi pembelajaran. Akreditasi baik nasional maupun internasional, termasuk upaya mendapatkan international recognition, terus dibangun. Di antaranya penyiapan bilingual course materials untuk menampung international students. Universitas Terbuka sudah memiliki fondasi yang kuat dalam memanfaatkan digital learning. Fondasi ini harus terus dikembangkan untuk memfasilitasi penguasaan mahasiswa dan para dosen terhadap industri teknologi masa depan. Saya memberikan apresiasi tinggi kepada Universitas Terbuka sebagai pioner dalam pembelajaran jarak jauh pada tingkat perguruan tinggi yang telah memberikan layanan pendidikan tinggi yang terjangkau dan fleksibel bagi masyarakat di seluruh pelosok tanah air selama hampir 4 dasawarsa ini, dan selalu terdepan dalam inovasi pendidikan jarak jauh. Universitas Terbuka selama ini telah berperan penting dalam upaya pemerataan pendidikan melalui sistem pembelajaran jarak jauh. Dan seiring pergantian zaman, Universitas Terbuka turut berkembang menyediakan pendidikan yang tidak dibatasi ruang kelas. Semoga semangat mencerdaskan semua anak bangsa, dari Sabang sampai Merauke, terus menjadi semangat Universitas Terbuka. Mari terus menghadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Kami menyadari bahwa keberhasilan UT adalah berkat kepercayaan pemerintah dan masyarakat. Mari membangun manusia dan Indonesia yang lebih baik bersama Universitas Terbuka. Tepuk tangan yang meriah untuk Universitas Terbuka, karena bersama UT kita bisa membangun bangsa. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Universitas Terbuka. Dan Bapak Ibu tamu undangan hadirin, selanjutnya kita akan dengarkan bersama laporan Direktur Universitas Terbuka Kupang kepada Bapak Dr. Ajat Sudrajat MPD. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati yang pertama Rektor UT
Profesor Ojat Darajat Embus PSD. Terima kasih sudah bisa datang di UT Kupang. Kesibukan yang begitu padat dan juga luar biasa. Alhamdulillah bisa menyempatkan waktu untuk kegiatan kita di UT Kupang hari ini. Dan juga besok juga akan acara lagi kita ke Manggarai, Pak Rektor. Mohon izin nanti waktunya juga untuk meresmikan juga di sana MOU dan PKS di Manggarai. Yang saya hormati pejabat Gubernur NTT, Bapak Dinus Lusi MPD, Bapak Bupati Timur Tengah Selatan, Bapak, terima kasih Bapak sudah bisa hadir di sela-sela kesibukan Bapak juga yang begitu padat dan juga sangat luar biasa bisa hadir di UT Kupang. Terima kasih. Bupati Malaka, terima kasih Bapak sudah bisa hadir di UT Kupang. Bapak Dr. Simon Nahak. Kemudian Bapak pejabat Bupati Negakeo yang hadir secara virtual, Bapak Kalimundus Ngajo STMSI juga sudah bisa hadir, namun karena cuaca di Negakeo begitu hujan sehingga tidak bisa datang ke Kupang. Kemudian pejabat wali kota Kupang diwakili oleh staf ahli bidang Masyarakatan SDM Bapak Dr. Ari. Terima kasih Pak sudah bisa hadir. Kemudian Bupati Kabupaten Kupang yang diwakili oleh Bapak Novianto Amtirin ST. Terima kasih Pak sudah bisa hadir. Kemudian Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Timur Tengah Selatan. Bapak berdiri Pak, bisa Pak? Nah ini adalah nanti calon salut di Desa Booking ya. Pendiri dan sekaligus salut di Desa Booking nanti kemungkinan besar. Terima kasih Pak. Kemudian Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Timur Tengah Selatan Bapak Musa. Terima kasih Pak. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Naga Keo virtual ada ya, silakan Pak berdiri Pak. Naga Keo. Ini juga salut juga di Naga Keo. Kemudian Kepala Dinas Kabupaten Malaka Bapak Janioris Boko. Terima kasih Pak sudah bisa hadir di Kupang. Kemudian Bapak Camat Kelapa Lima, kemudian Lurah, Kepala Badan Pemerintahan Kabupaten Tengah Selatan, Kepala Badan Hukum Kabupaten Malaka, pimpinan BRI, terima kasih sudah hadir. Kemudian Kepala Cabang BNI Kupang, Kepala Bank Mandiri, terima kasih sudah hadir yang memberikan sponsornya. Kemudian juga Bank BTN, terima kasih. Kemudian Bank BSI, kemudian Kepegawaian dan Pak Ayub Tuteki, terima kasih juga sudah bisa hadir. Dan Angkasa Pura yang sudah memberikan layanan kepada kita. Dan juga rekan media, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di UT Kupang dalam rangka hajat besar, hajat yang sangat ditunggu-tunggu oleh kita. Kita mengadakan 3 agenda besar. Yang pertama adalah MOU dan PKS dengan 2 kabupaten ada di UT Kupang dan 1 lagi akan ada di Manggarai. Kemudian juga peresmian salut sebanyak 31 salut di NTT. Ini luar biasa, menjadi terbesar di Indonesia bagian timur. Kemudian juga peresmian Taman Pintar dan Foto Booth. Ini adalah oleh-oleh dari kita, Pak Rektor memberikan hadiah besar bagi UT Kupang, yaitu Foto Booth dan Taman Pintar yang ada saat ini. Kemudian juga alhamdulillah juga peningkatan mahasiswa UT Kupang meningkat secara tajam, 11.000 mahasiswa saat ini. Mudah-mudahan ke depan juga bisa terwujud kembali menjadi yang lebih banyak lagi mahasiswanya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besar kepada semua pihak sehingga acara ini berjalan dengan baik. Kami menyadari banyak kekurangan yang kami laksanakan dan kami juga memberikan apresiasi pada panitia UT Kupang, teman-teman UT Kupang yang sampai dengan larut malam bisa sampai terwujudnya acara ini dengan baik dan lancar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Santi Santi, Om Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Iya, dan selanjutnya Bapak Ibu tamu undangan hadirin yang berbahagia, kita akan saksikan bersama penandatanganan nota kesepahaman antara Universitas Terbuka dengan pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Malaka, dan Kabupaten Nagekeo. Namun sebelum itu, izinkanlah kami membacakan intisari dari nota kesepahaman tersebut. Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi, diantaranya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seminar, lokakarya, workshop, dan sejenisnya, pengembangan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan tenaga kependidikan dalam jabatan, pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan program praktek kerja lapangan mahasiswa, pemanfaatan bersama berbagai sumber daya, sharing data atau open access penelitian atau perpustakaan, pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan kegiatan lain yang disepakati oleh para pihak, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di kabupaten tersebut di atas. Kesepakatan bersama ini pun berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 6. Kesepakatan bersama ini juga berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2028 dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan para pihak. Selanjutnya, mohon izin berkenan untuk dapat menuju ke meja penandatanganan kepada Rektor Universitas Terbuka, Profesor Ojat Darajat Embus PhD bersama dengan Bupati Timor Tengah Selatan, Bapak Euge Sempiter Tahun STMM. Bareng-bareng. Baik, Bapak Ibu, kita akan saksikan bersama penandatanganan nota kesepahaman antara Universitas Terbuka dan pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Iya, dan seperti tersebut di atas, setelah ditandatangani oleh Bapak Rektor dan sekali lagi oleh Bupati Timor Tengah Selatan. Iya, dilanjutkan dengan foto bersama, silahkan kepada petugas. Iya. Iya, kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu atas penandatanganan yang telah dilakukan. Dilanjutkan dengan pertukaran cendramata dari Rektor Universitas Terbuka kepada Bupati Timor Tengah Selatan. Iya, sekali lagi foto bersama silahkan. Dan dari Bupati Timor Tengah Selatan kepada Rektor Universitas Terbuka. Wow, dari marmer. Iya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu tamu undangan hadirin sah ya. Iya. Dan kepada Bapak Bupati, kami mohon disilakan untuk kembali ke tempat duduk. Dan Bapak Rektor tetap berada di panggung. Selanjutnya mohon izin berkenan dapat menuju ke meja penandatanganan Bupati Malaka, Bapak Dr. Simon Nahak SHMH. Dan sekali lagi Bapak Ibu hadirin, kita saksikan bersama penandatanganan nota kesepahaman antara Universitas Terbuka dan pemerintah daerah Kabupaten Malaka.
Ya, diarahkan untuk dapat foto bersama, silahkan. Sekali lagi Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan yang meriah atas penandatanganan yang telah dilakukan. Dan dilanjutkan dengan pemberian cindera mata dari Rektor Universitas Terbuka kepada Bapak Bupati Malaka. Mohon ditahan dulu, iya. Baik, terima kasih kepada Bapak Bupati, kami silahkan untuk kembali ke tempat duduk. Bapak mohon izin masih di sini dan kita akan bersama-sama mengikuti. Untuk mohon izin berkenan sekali lagi dapat menuju ke meja penanda tanganan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nagekeo, Bapak Venantius Minggu SPD MPD, dalam penandatanganan nota kesepahaman antara UT dan pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo, diwakili oleh Bapak Kadis yang akan melakukan paraf dokumen MOU dan disaksikan oleh Rektor bersama-sama. Iya. Diarahkan sekali lagi untuk dapat foto bersama. Iya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu tamu undangan hadirin. Dan dilanjutkan dengan pemberian cindera mata oleh Rektor Universitas Terbuka kepada Bapak Kepala Dinas. Semakin kokoh untuk kerjasama ini. Dan kepada Rektor bersama Pak Kadis, kami silahkan untuk dapat kembali ke tempat duduk. Iya. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia pastinya. Kita akan menyaksikan bersama penandatanganan perjanjian kerjasama antara Universitas Terbuka Kupang dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, juga bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malaka, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nagekeo, juga UT Kupang bersama-sama dengan SMK Negeri 2 Soe. Dan juga bersama dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara UT Kupang dan Sentral Layanan UT Kupang, Kabupaten ND dan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Namun sebelum itu izinkan kami membacakan intisari dari seluruh perjanjian kerjasama yang akan ditandatangani. Maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan bersama antara Universitas Terbuka dan pemerintah Kabupaten Malaka, serta seluruh kabupaten yang telah disebutkan di atas. Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah pemberian bantuan biaya pendidikan untuk program diploma, program sarjana, magister, dan doktor bagi pegawai negeri sipil pada Universitas Terbuka Kupang yang akan dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten tersebut di atas. Ruang lingkup perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah pemberian bantuan biaya pendidikan beasiswa bagi pegawai negeri sipil yang menempuh pendidikan program diploma sarjana, magister, dan doktor pada Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Sains dan Teknologi, dan Sekolah Pasca Sarjana di Universitas Terbuka Kupang. Penerima bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud ditetapkan melalui keputusan pihak kedua yang merupakan lampiran 1 yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini. Jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerjasama ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai tahun 2029. Adapun intisari dari perjanjian kerjasama salut
Maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini dimaksud untuk mendukung pelayanan peningkatan layanan pendidikan dan informasi lain bagi calon mahasiswa, alumni UT, dan masyarakat luas yang tertuang dalam Rencana Strategis Bisnis Universitas Terbuka 2021-2025. Perjanjian kerjasama ini memiliki tujuan mengoptimalkan pemanfaatan salut untuk calon mahasiswa, alumni UT, dan masyarakat luas dalam hal memperkenalkan dan meningkatkan pemahaman mengenai UT ke berbagai lapisan masyarakat, merekrut calon mahasiswa baru, menjaga ketahanan, kegigihan, dan keberhasilan belajar mahasiswa, membangun atau membekali kesiapan belajar mahasiswa UT, terutama kesiapan belajar dalam pemanfaatan layanan pembelajaran berbasis TIK, meningkatkan akses mahasiswa dan pemangku kepentingan terhadap berbagai layanan UT berbasis TIK, baik layanan administrasi akademik maupun layanan administrasi non-akademik, dan membangun kemitraan dengan berbagai pihak dalam upaya peningkatan akses ke universitas terbuka. Adapun jangka waktu perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun terhitung sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan para pihak. Dan Bapak Ibu tamu undangan hadirin, kita akan sama-sama menyaksikan penandatanganan kerjasama secara bersama-sama. Maka dimohon kepada Direktur Universitas Terbuka Kupang, Bapak Dr. Ajat Sudrajat MPD, juga bersama-sama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan, Bapak Musa Benu SH, serta Kepala Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Bapak Domingus Banu Naik SEMSI. Dan Bapak Ibu hadirin, kita saksikan bersama penandatanganan kerjasama antara UT Kupang dan pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Iya, selanjutnya masih dalam penandatanganan. Setelah itu dokumen yang telah ditandatangani dapat diangkat bersama-sama untuk foto bersama. Ditunjukkan kepada teman-teman petugas kameramen. Dan sekali lagi Bapak Ibu tamu undangan hadirin, kita berikan tepuk tangan sekali lagi dalam penandatanganan kerjasama UT Kupang bersama Bupati TTS, bersama bersama pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Silahkan, sudah bisa ditaruh kembali di meja penandatanganan. Dan kepada Bapak Kadis, kami silahkan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya mohon izin berkenan dapat menuju ke meja penandatanganan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malaka, Bapak Januarius Boko SAG MSC, untuk menandatangani perjanjian kerjasama bersama dengan Direktur Universitas Terbuka Kupang. Iya, bertukar lagi untuk penandatanganan dari pihak pertama dan pihak kedua. Kita saksikan bersama. Dan selanjutnya dapat diabadikan untuk momen kerjasama. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Iya. Dan setelah itu
bisa diletakkan kembali untuk dokumen, dan kepada Bapak Kadis kami silahkan untuk kembali ke tempat duduk. Berikutnya, mohon izin berkenan dapat menuju ke meja penandatanganan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nagekeo kepada Bapak Venantius Minggu SPD MPD, boleh dapat hadir di meja penandatanganan. Iya, dan untuk penandatanganan pihak pertama dan kedua kita saksikan bersama. Dan dokumen yang telah ditandatangani berkenan untuk diabadikan bersama. Jangan lupa senyumnya Bapak-bapak. Iya, dokumennya sudah dapat diletakkan kembali. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Dan kepada Bapak Kadis kami silakan untuk dapat kembali ke tempat duduk. Dan selanjutnya berkenan untuk Bapak Direktur dapat bersama-sama. Kita akan ikuti peresmian sentral layanan UT untuk Kabupaten ND, Kota Kupang, dan Galatia Kualin, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Mohon maaf, untuk penandatanganan yang berikutnya kita akan bersama-sama untuk mengikuti bersama penandatanganan kerjasama dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 2 SOE. Kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 SOE, Bapak Nifron Karelistar Avalo Eskom, kami silahkan untuk menuju ke meja penandatanganan. Iya, kita saksikan sekali lagi Bapak Ibu dengan penuh sukacita untuk penandatanganan kerjasama pada hari ini. Dan setelah ditandatangani, dokumennya dapat berkenan untuk diabadikan. Iya. Iya, untuk dokumennya dapat diletakkan kembali. Dan kepada Bapak Kepala Sekolah juga Bapak Direktur dapat Bapak Direktur tetap berada di panggung. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kita ikuti bersama penandatanganan kerjasama berikutnya, yaitu Universitas Terbuka dengan Salut untuk Kabupaten ND, Kota Kupang, dan Galatia Kualin, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Untuk itu kami mengundang dengan hormat perwakilan dari ketiga salut yang akan diresmikan pada hari ini untuk 2 salut yang sudah hadir di tempat, kepada Ibu Feby Henderina Nailius SPD, Ketua Salut Galatia Kualin Kabupaten Timur Tengah Selatan, dan kepada Bapak F. Asikin SH selaku Ketua Salut Kota Kupang untuk dapat hadir di panggung dan menandatangani perjanjian kerjasama. Iya, dan inilah ketua dari Sentral Layanan UT, perwakilan dari 3 salut yang telah terbentuk di Nusa Tenggara Timur. Ya, dan berkenan untuk dokumen penandatanganan tersebut dapat diabadikan. Iya. Baik, silahkan untuk diabadikan oleh petugas.
Dan setelah itu dokumen dapat diletakkan kembali dan kepada Bapak Direktur serta perwakilan Salut dapat kembali ke tempat duduk. Sekali lagi Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penandatanganan perjanjian kerjasama pada hari ini yang telah dilakukan. Dan selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan-sambutan. Dan pada tempat yang pertama, mari kita dengarkan sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Bapak Linus Lusi SPD MPD. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Pancasila. Yang terhormat Bapak Rektor UT, Paulina. Yang kami hormati Direktur UT, yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Timur Tengah Selatan, yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Malaka, yang terhormat Bapak Pejabat Wali Kota Kupang, diwakili oleh Bapak Staf Ali, yang terhormat para Kepala Dinas Kabupaten Kota, para hadirin undangan yang kami muliakan. Ketika UT ini memilih menghadirkan para bupati, para kepala dinas, dan para pemerhati pendidikan, berarti ada titipan harapan yang dibebankan kepada kita-kita yang pegiat pendidikan. Hadirnya para kepala dinas dan disaksikan oleh para bupati, kedua bupati kita, menandakan komitmen yang tinggi. Arti pentingnya sebuah layanan pendidikan untuk semua. Nah, ini sudah terbukti. Kalau sampai UT menghadirkan dua bupati daratan timur yang hebat, mari kita beri aplausin. Timur Tengah Selatan memiliki penduduk yang begitu padat. Adindahnya Kabupaten Melaka hasil pemekaran, bagian yang tidak terpisahkan. Kalau dua bupati ini sudah duduk di sini, maka kiprah UT, terlebih di daratan timur, sangat bercahaya. Bapak Bupati Melaka, orang akademisi, untuk periode pertama, juga Bapak Bupati Timur Tengah Selatan, Tamatan Akademi Kupang, Teknik Kupang, yang memilih karya dari bawah dan mengangkat dua kepala dinas hebat, Pak Benu dengan Pak Banu Naik. Ini menandakan sebuah itikat baik. Dan juga ada Bupati juga mengangkat sahabat saya, Kadis PK Kabupaten Melaka. Terima kasih. Dan juga Kepala Dinas yang mewakili Bupati Kabupaten Nagikeo. Nagikeo telah diintervensi banyak hal. Astra masuk di situ, Prof. Surya akan masuk. Tetapi tanpa UT masuk lagi ke segmen demikian, maka layanan pasti akan terwujud dengan sendirinya, Pak Rektor. Karena itu, hajatan kita hari ini mau mempertegas para pemimpin memberikan tekanan pada hal-hal yang tidak terwujud sebelumnya. Tidak terwujud sebelumnya, layanan sebelum tidak menjangkau seluruh kabupaten kota, tapi hadirnya dengan pemimpin baru, semangat baru, dengan penandatangan tadi, menandakan sebuah hal yang luar biasa untuk pendidikan Nusa Tenggara Timur, karena tingkat partisipasi murni dan kasar perlu kita kejar sama-sama. Dan ini adalah sebuah komitmen yang tinggi. Kiranya hajatan hari ini tidak boleh berhenti di lipatan tanda tangan yang disaksikan oleh kita semua.
tidak akan cukup kalau tidak didukung dengan sebuah anggaran yang memadai. Ini penting sekali. Kita menyaksikan tanda tangan, tepuk tangan rame-rame, tetapi kendala di komitmen. Dan saya yakin saya punya senior 2, Bapak Bupati, pasti memiliki komitmen tinggi diikuti dengan anggaran. Dan Timur Tengah Selatan, tadi pagi saya baca koran, terima kasih, Bapak Bupati telah menyerahkan SK izin operasional pendirian SMP. Itu berarti tamatan-tamatan akan melanjutkan sekolah-sekolah di semua SMK Kabupaten Timur Tengah Selatan, Pak Rektor. Dan TTS memiliki keunikan, Malaka memiliki sebuah kerajaan besar, Halimbabuki, pusat kerajaan timur, Pak Rektor. Sehingga beliau tepat dan memiliki karunia kepemimpinan indah, tetapi keindahan ini akan terwujud kalau urus pendidikan yang baik. Terima kasih Bapak Bupati. Bapak pejabat gubernur tidak sempat hadir, karena beliau menghadir sebuah upacara, tapi saya hadir ini tepat karena sebagai kepala dinas PK, saya bertemu sahabat-sahabat saya, junior saya, senior saya, sehingga kita sama-sama bergerak, maju bersama dan semua terlayani secara baik. Harapan satu, Bapak pejabat gubernur menekankan satu, kemampuan literasi dan numerasi dari pendidikan dasar benar-benar diperhatikan. Rapor pendidikan, Bapak Ibu Kepala Dinas sudah tahu, level kabupaten seperti apa, provinsi seperti apa, tapi ini bukan tanda kiamat dunia. Tetapi adanya saluran dana DAU spesi grant untuk memacu SPM pendidikan kita benar-benar diperuntukkan sehingga hasil nanti kita bisa ada derajat kenaikan di dalam mutu pelayanan pendidik di satuan pendidikan masing-masing. Di sisi lain, dalam temu acara jumpa pers kemarin Bapak Bupati, Bapak Pejabat Gubernur Nusa Tenggara Timur juga menghimbau tahun demokrasi tanggal 14 Februari 2024 kiranya pemilih pemula. Kalau pemilih pemula ada tingkat semua SMK, kiranya Bapak Bupati bisa memfasilitasi bersama KPU karena data 107.000 belum tercover secara baik. Kalau kita hitung-hitung Bapak Bupati, berarti 2 kursi DPR provinsi. Ini. Yang paling banyak dari Timur Tengah Selatan Bapak Bupati. Kalau Bapak Bupati 2 kursi hilang, itu rugi besar loh. Tetapi demokrasi, apapun namanya, lokomotif utama adalah sektor pendidik untuk menggerakkan kita semua. Kiranya hajatan kita hari ini, kami pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendukung penuh langkah-langkah UT melebarkan sayapnya seperti burung Raja Wali yang terbang yang tidak pernah capek untuk urus pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam Pancasila. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu bahwa Universitas Terbuka semakin mantap untuk selalu berkomitmen memberikan akses pendidikan tinggi kepada seluruh masyarakat di Nusa Tenggara Timur sampai ke pelosoknya. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kadis yang sudah memberikan kata sambutan. Selanjutnya Bapak Ibu tamu undangan hadirin telah hadir bersama-sama dengan kita secara daring. Sudah ada Bupati Nagekeo yang akan memberikan sambutan, juga ada Bupati Rotendao sudah ada juga bergabung bersama-sama dengan kita. Namun untuk tempat kedua ini, sambutan selanjutnya kita akan dengarkan bersama dari Bupati Nagekeo kepada Bapak Raimundus Gajo STMSI. Kami silahkan. Selamat siang. Apakah suara kami terdengar dengan jelas? Dengar, Mbak. Halo, suara kami terdengar juga? Terjelas, Bapak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Selamat siang untuk kita semua. Mohon maaf sebelum saya menyampaikan sambutan, kami menyampaikan permohonan maaf karena kami tidak sempat hadir di acara yang sangat berbahagia ini di Kupang. Mengingatkan pada saat yang sama kami sedang menerima tamu kami dari Kabupaten Sika
dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daratan Flores, serta juga menyambut kehadiran Pak Kapolda. Jadi Pak Rektor, mohon izin dan mohon maaf, dan juga Pak Gubernur, yang mewakil Pak Gubernur, Pak Kepala Dinas, atas ketidakhadiran kami pada acara yang berbahagia ini. Pertama-tama, yang terhormat kami ucapkan kepada Bapak Gubernur, pejabat gubernur atau pejabat yang mewakili Pak Kadis, yang terhormat Bapak Rektor UT, yang terhormat para Bupati Sedaratan Timur, dan juga para pejabat eselon 1 di lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan juga para pejabat eselon 2 di lingkup kabupaten, serta Direktur UT Provinsi NTT. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga pada hari ini kita bisa menyelenggarakan penandatanganan nota kesepakatan dengan UT dalam rangka mendorong pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga khususnya di Nagekeo. Kami menyambut baik untuk kehadiran UT karena kemarin kami pertama datang ke Nagekeo dan juga kami menerima pertama Direktur UT dalam rangka untuk mendorong pendidikan di Kabupaten Nagekeo. Kami melihat potensi besar yang harus didorong terkait dengan peningkatan pendidikan ini, di mana untuk dari sisi pegawai Pemda itu ada 30,90% yang tingkat pendidikan hanya dari SMA sampai dengan D3. Nah, ini peluang besar bagaimana kita mendorong pendidikan di birokrasi di Kabupaten Nagekeo ke depan, sehingga kita bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat yang lebih optimal. Yang kedua, juga dari tingkat pendidikan SMA dengan total jumlah sekitar 3.000 di semester genap ini, makanya kami mungkin memiliki peluang yang besar untuk mendorong supaya para lulusan SMA ini mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya, karena kita sadar bahwa dengan kondisi keterbatasan anggaran atau biaya yang dihadapi sehingga banyak lulusan SMA yang tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kehadiran UT di Nagekeo sangat membantu untuk peningkatan SDM di Kabupaten Nagekeo dalam mendukung di Nagekeo. Kami secara pribadi juga mewakili pemerintah Nagekeo sangat mendukung kehadiran UT di Kabupaten Nagekeo dengan harapan ke depan kita akan kolaborasi sehingga sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Nagekeo akan mendapat loncatan yang tinggi dalam mendukung pembangunan di Nagekeo. Demikian yang bisa kami sampaikan, mohon maaf, dan juga kami harap kerjasama untuk kedepannya bisa berjalan dengan lancar dengan adanya penandatanganan nota kesepahaman ini, sehingga seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kadis bahwa bukan hanya sebatas penandatanganan tetapi bagaimana kita mengimplementasikan ke depan. Demikian yang kami sampaikan. Selamat siang, terima kasih untuk semua. Berikan tepuk tangan untuk Bapak Bupati Nagekeo. Terima kasih Bapak untuk kata sambutannya. Dan selanjutnya, selain dari Bapak Bupati Nagekeo yang juga telah hadir secara daring, ada Bupati Rotendao kepada Ibu Paulina Haning SE bersama dengan jajaran. Ya, sudah ada bersama-sama akan memberikan sambutan. Selamat siang Ibu, apakah suara kami terdengar? Baik, langsung saja Ibu untuk sambutannya kami silahkan. Yang saya hormati penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur atau yang diwakili oleh Kadis 3O Provinsi Nusa Tenggara Timur, pejabat Wali Kota Kupang, Bupati TPS, Bupati Nagekeo, dan Bupati Malaka. Yang saya hormati Rektor UT bersama seluruh jajarannya, para sekretaris daerah masing-masing kabupaten kota, dan para kepala perangkat daerah masing-masing kabupaten kota, insan pers,
Dan singkatnya, Bapak Ibu yang undangan yang saya hormati. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Pertama-tama tentunya kita bersyukur dan terima kasih atas waktu yang Tuhan sudah siapkan bagi kita untuk kita semua boleh hadir untuk mengikuti acara penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama antara UT dan pemerintah Kabupaten Kota dan lebih khususnya pemerintah Kabupaten Rotendao. Untuk itu pertama kali saya mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru 2024. Kiranya Tuhan memberkati kita semua di dalam tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Pada hari ini kita melakukan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara UT, Kupang dan pemerintah Kabupaten Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan kerjasama ini menjadi sebuah landasan penting bagi pengembangan potensi SDM di wilayah kita masing-masing dan tentunya di wilayah Kabupaten Rotendao. UT Kupang sebagai lembaga pendidikan tinggi yang memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat adalah mitra yang sangat strategis bagi Kabupaten Rotendao, dan kerjasama ini tidak hanya membuka pintu akses pendidikan bagi masyarakat kita, tetapi juga memberikan kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM di berbagai sektor. Melalui penandatanganan nota kesepahaman ini, kami berkomitmen untuk menjalin kerjasama yang berkelanjutan, yang bertujuan untuk memperkuat daya saing dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Kabupaten Rotendao. Untuk diketahui saat ini, mahasiswa yang sudah terdaftar yaitu sebanyak 83 orang yang biayanya setahun 5 juta, sehingga ada 415 juta yang telah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Rotendao. Ini bagi non-PNS untuk mengikuti pendidikan S1 bidang PAUD, guru PAUD. Tetapi harapan kami adalah bahwa mudah-mudahan juga diberikan kesempatan juga untuk membuka S2 bagi mahasiswa non-ASN dan ASN yang mana sudah terdaftar kurang lebih 20-an orang. Yang diharapkan adalah di bagian pendidikan dan juga bagi umum. Karena pegawai-pegawai kami banyak yang sudah bersedia untuk mengikuti pendidikan S2. Sehingga kami mohon perhatian daripada UT supaya kiranya ini bisa ditindaklanjuti seperti apa yang pernah kita pernah duduk bersama untuk pembahasan pendidikan yang ada di Rotendao ini. Dan kami juga merupakan ini sebuah inovasi dan memberikan edukasi kepada generasi muda, serta memberikan dorongan positif bagi anak-anak kita. Ini pula kami pemerintah terus pasti mendukung sepenuhnya demi pengembangan pendidikan yang di Rotendao, dan terutamanya kami mendukung supaya anak-anak kita juga diberikan kesempatan untuk menimba ilmu di UT, sehingga kami mendukung sepenuhnya. Dan yang terakhir, kami juga mengharapkan bahwa pembukaan untuk pendidikan S2 bagi ASN dan non-ASN itu bisa terjawab. Mulai hari ini kami sudah sampaikan harapan ke depan itu sudah bisa terjawab. Saya kira sedikit saja yang perlu disampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.
Lamu budaya sate soda molek neo itabasa. Terima kasih. Untuk Ibu Bupati yang sudah memberikan sambutan, sekali kami ucapkan terima kasih. Dan selanjutnya Bapak Ibu tamu undangan hadirin yang berbahagia, kita dengarkan bersama sambutan dari Bupati Kabupaten Timur Tengah Selatan kepada Bapak Eugesem Peter Tahun STMM. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Linus mewakili Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur. Yang juga saya hormati Bapak Rektor beserta jajaran dari Jakarta dan juga Bapak Direktur Universitas Terbuka Kupang. Yang juga saya hormati Bapak Siman, Bapak Bupati Melaka yang hadir di sini, Ibu Bupati Rotendao yang mengikuti dari Rote, Ibu angin keras begini jangan datang ke Kupang, bahaya. Yang juga kami hormati Bapak Bupati Nagakeo yang hadir, Bapak Ibu Bupati yang mengikuti acara ini secara daring, dan juga Bapak Ibu Kadis provinsi, kabupaten, kota yang hadir pada saat ini, semua kita yang hadir yang saya hormati dan saya kasihi. Pertama-tama kita bersyukur kita boleh hadir bersama di awal tahun ini, dan saya atas nama pribadi dan pemerintah daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan menyampaikan selamat Natal bagi kita umat Kristen yang merayakannya, dan selamat tahun baru bagi kita semua. Semoga dengan tahun baru, tahun rahmat Tuhan ini, kita diberi kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kita berbuat bagi universitas terbuka di daerah ini. Dan sedikit informasi untuk kita semua, bahwa sejak kehadiran universitas terbuka ini, waktu Bapak Tito Ekik, kurang lebih 20.000 mahasiswa dari TTS, ya 20.000. Sekarang kurang lebih sudah ada belasan ribu ini yang kuliah di universitas terbuka. Dan untuk kita ketahui bersama bahwa ada pimpinan SKPD yang hadir di sini, memang mereka ada kuliah S2, tetapi jangan dikasih lulus karena ada tanda tangan MOU. Aja yang kasih lulus sekarang, tapi kalau memang mereka berprestasi ya saya kira sah-sah saja ya. Ini ada pengusaha kurang lebih ada 6 orang yang sudah eselon 2 tapi masih S1. Jadi kita harapkan mereka bisa belajar dengan baik, sekali dengan catatan kalau memang dibantu, tolong dibantu. Tetapi dengan harapan juga jangan menghalalkan semua cara. Tapi intinya juga mereka ya artinya selain ilmu juga ya mereka ini rata-rata sudah ya S1 tetapi ya ilmunya S3 nih, karena mereka sudah eselon 2 semua. Eselon 2 tapi masih di bawah Bapak Linus, rata-rata 4C, Bapak Linus 4D. Ya saya Bupati juga hanya 4C, tidak bisa sampai D ini. Nah, jadi tapi ini kebersamaan yang bagus dan kita support mendukung universitas terbuka, karena biar bagaimanapun atau sekecil apapun sudah berbuat untuk daerah ini. Yang berikut bahwa kami di TTS guru kurang lebih sekarang sudah 7.000. Sudah 7.000, banyak yang kuliah di sini. Jadi hampir setiap minggu sebagai bupati saya tanda tangan SK untuk saudara-saudara kita, teman-teman kita yang melanjutkan pendidikan di UT. Jadi itu salah satu perhatian dan dukungan kita terhadap UT, tetapi perhatian dan dukungan kami terhadap masyarakat TTS yang ingin belajar atau melanjutkan pendidikan di universitas terbuka ini. Dan saya selama kurang lebih lagi beberapa hari lagi sudah genap 5 tahun ini memerintah. Setiap permohonan yang masuk kalau melanjutkan pendidikan UT, saya disposisi proses sesuai ketentuan. Tetapi kalau di luar UT, saya bilang pertimbangkan untuk ditindaklanjuti. Jadi beda. Tapi untuk UT ya saya hanya bilang proses sesuai ketentuan. Berarti teman-teman sudah tahu dan sudah berproses. Nah ini
dengan kehadiran UT dan juga ada beberapa kelas atau istilahnya di SOEN, Pokja atau kelompok belajar di SOEN, ada perhatian dan dukungan, dan ya saudara-saudara kita boleh mengikuti pendidikan dengan baik lewat UT ini. Dan saya berharap kepada para rektor, Pak Direktur, tolong dibantu apabila yang tidak aktif kami disurati, sehingga kami tahu bahwa ini orang hanya minta SK, kita sudah kasih SK tapi tidak belajar, supaya kita pengen kategori. Karena sudah kita buatkan SK, sudah capek-capek kasih kesempatan untuk belajar, tidak mau belajar. Jadi hanya memenuhi kuota atau memenuhi jumlah, tetapi dia tidak aktif. Nah, itu harapan saya sebagai Bupati, nanti kita komunikasi sehingga adik-adik, saudara-saudara, anak-anak kita yang melanjutkan pendidikan di sini, ya betul-betul serius untuk belajar. Jadi tidak hanya mengejar SK, tetapi juga harus dilanjuti dengan belajar. Itu harapan saya secara pribadi dan juga pemerintah daerah. Saya kira itu yang bisa dapat kami sampaikan. Sambutan sudah banyak, nanti tinggal Pak Rektor, Bapak Bupati Melaka, Bapak Linus, Mama Bupati Rotendao, dan Bapak Bupati Nakeo tadi. Saya kira itu, terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Bupati. Terima kasih Bapak. Semakin mantap ya, Universitas Terbuka juga ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dan selanjutnya seperti tadi kata Bapak Bupati, kita akan dengarkan sekali lagi sambutan dari Bupati Kabupaten Malaka kepada Bapak Dr. Simon Nahak SHMH. Kami silahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Salam sehat dan salam Pancasila untuk kita sekalian. Pertama-tama tentu kita bersyukur kepada Tuhan karena pada kesempatan ini kita bisa dipertemukan di tempat ini dalam keadaan sehat. Saya mencoba untuk menyampaikan beberapa hal, tapi karena kami akademisi tentu bicara harus ada kutipan. William Shakespeare says, knowledge is a power. Pengetahuan itu kekuatan. Dan sumber pengetahuan itu minimal ada dua hal. Yang pertama lewat pendidikan formal seperti yang sekarang kita bertemu. Dan yang kedua adalah karena pengalaman. Pengetahuan dia di luar sana. Dan ini mesti ada kolaborasi. Dasen dan dasolen. Tidak bisa dipisahkan. Karena saya juga suka membaca mantan Presiden Amerika Serikat, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln said, the professional has 4 reasons. Ada 4 hal di dalam mengatakan bahwa seseorang itu profesional. Yang pertama tadi, pengetahuan, knowledge. Yang kedua itu adalah experience, dia punya pengalaman. Dan yang ketiga dia punya skill. Dan yang keempat itu dia harus punya integritas moral. Pintar boleh, guru besar boleh, doktor boleh. Tapi kalau dia tidak punya integritas moral, maka akan menjadi sia-sia. Karena itu harapan kami tentu, tadi sudah banyak disampaikan, terutama tadi saya dengar Pak Kadis PK, ini luar biasa. Motivasi. Dan beliau sampai juga ke Melaka, terima kasih Pak Kadis. Berikan motivasi juga sehingga, mohon maaf tadinya saya jadi bupati, Melaka itu belum ada sekolah yang akreditasinya A, Pak Rektor. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah begitu saya masuk dan gerakan-gerakan itu kita lakukan, kemudian Melaka sudah ada. SMA Negeri Harga Kaya sudah akreditasi A, ini luar biasa. Ya, kemudian beberapa SMP, SD, TK, PAUD juga mulai kita berikan motivasi. UT, ini kebanggaan saya. Kenapa saya katakan kebanggaan saya? Anak-anak yang jadi ajudan dengan Walpri, saya suruh, kamu kuliah UT.
Itu. Jadi sebelum kita ada MOU, kami juga sudah mulai. Tadi saya bisik Pak Kades, Pak Rektor. UT ini hebat. Karena sekarang ada program pemerintah untuk Merdeka Belajar. UT sudah mendahului. Mari kita berikan tepuk tangan untuk UT. Ini luar biasa. Dan ini konsep yang sangat simpel, sangat sederhana, tapi justru sangat membantu masyarakat. Terutama, saya sama saudara tua saya tadi. Timur Tengah Selatan, saya tahu persis geografisnya. Malaka itu daerah perbatasan. Dan termasuk daerah 3T. Dia terdepan karena berhadapan dengan negara lain, tapi tertinggal dan terluar. Nah ini saya yakin dengan hadirnya UT akan sangat membantu. Dan ini juga program yang sedang kami tunggu-tunggu. Karena saya sendiri punya program sakti itu di program yang ketiga itu kualitas sumber daya manusia. Dan saya sudah menyiapkan beasiswa untuk anak-anak kami yang, karena saya tahu persis keterbatasan finansial. Banyak yang drop out atau tidak menyelesaikan sekolahnya karena saat dia sudah studi, di saat dia mau menyelesaikan tugas akhir, ternyata dia tidak punya anggaran. Dan pemerintah hadir untuk membantu pada saat itu. Sehingga mohon Pak Rektor, kalau ke depan ada beasiswa, kita juga tentu akan menerima itu. Dan kami pemerintah daerah terus-menerus akan menganggarkan itu. Dan sampai sekarang sudah ribuan anak-anak yang kami bantu, baik beasiswa karena memang dia punya keterampilan di akademik, ranking, kemudian beasiswa karena dia sangat mampu, tapi kemudian orang tua tidak mampu. Dan beasiswa juga untuk anak-anak kami yang juara-juara, bela diri, juara di event-event yang public speaking, juara-juara yang memang non-akademik. Ini kita berikan perhatian. Jadi Melaka memang serius memperhatikan itu karena tadi, kutipan saya tadi, gitu. Pengetahuan itu kekuatan, kekuasaan. Tidak mungkin saya tidak berpendidikan, kemudian saya dipilih rakyat untuk jadi bupati. Itu tidak mungkin. Tidak akan bisa. Mau ngomong apa kalau kemudian berdiri depan masyarakat, lalu tidak tahu bahasa, umpama itu. Tahu bahasa tapi mau ngomong apa, konsepnya tidak punya. Tidak akan bisa bersaing. Dan persaingan ini kita harus terus pacu mereka, pacu anak-anak kita. Karena masa depan ada pada mereka. Dan kuncinya ada pada pendidikan. Jadi kami tentu sangat bangga. Silakan Pak Direktur, mari kita kerjasama, bahu-membahu, kolaborasi dengan pemerintah daerah. Dan kami serius untuk itu. Jadi silakan nanti dengan MOU hari ini, ada juga Kadis PK saya, ada juga Kadis PMD. PMD saya juga hadir tadi. Jadi supaya kepala saya yang mau sekolah, saya wajibkan. Karena tidak bisa jadi pemimpin kemudian tidak sekolah. Jadi jangan hanya target untuk sekolah-sekolah. Mohon maaf untuk Pak Kadis PK Provinsi dan Kabupaten. PMD juga untuk sumber daya manusia. Ingat, sumber daya manusia yang paling dasar itu ada di desa. Bagaimana kita mengatur desa kalau kemudian pemimpinnya tidak tahu pendidikan? Atau kepala desanya mau baca tidak bisa, tanda tangan saja bisa. Nah ini kan repot. Karena itu saya di Melaka tidak hanya fokus untuk dinas PK dengan jajaran, tapi saya fokus untuk masyarakat desa saya. Termasuk masyarakat desa adat. Mohon maaf, karena di sana adat masih cukup kuat, sehingga tokoh-tokoh adat saya memberikan insentif. Sehingga dengan UT ini ada tokoh adat yang kali latar belakangnya SMA atau SMK atau apa, kita bisa dorong untuk mereka juga bisa berpendidikan. Saya kira ini saja yang saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Ada juga sampurna bagi teman-teman yang merokok sampurna, itu dia rasa sampurna juga. Tapi bukan sempurna, itu sampurna karena rokok. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, nama budaya, salam kebajikan, Om, Santi, 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 Om. Salam Pancasila, sehat selalu, merdeka. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Bupati. Iya.
Dan dalam setiap sambutan-sambutan tadi, ini ada banyak sekali harapan dan juga keinginan dari para pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur. Oleh sebab itu pada tempat berikutnya kita akan mendengarkan bersama sambutan oleh Rektor Universitas Terbuka kepada Bapak Profesor Ojat Darojat Embus PhD. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Om Swastiastu, Salam, Salve, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ikan sepat, ikan gabus, makin cepat, makin bagus. Ditambah ikan lele, tidak bertele-tele. Karena tadi sudah banyak sekali sambutan arahan yang disampaikan, jadi saya singkat saja. Yang saya hormati penjabat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Bapak Linus Lusi SPD MPD. Terima kasih atas arahannya luar biasa, sangat bersemangat dan memotivasi kita semua, Pak. Juga yang saya hormati Bapak Bupati Timur Tengah Selatan, Bapak Igosem Peter Tahun, STMM. Ini kayaknya semua mata angin, arah mata angin. Timur, Tengah, Selatan, Utara, atas, bawah. Ya. Timur ya, bukan timur. Bapak Bupati Malaka, Bapak Dr. Simonahak, SHMA. Juga yang kita hormati penjabat Bupati Nagakeo, Bapak Raimundus Ngajo, ST MSI yang hadir secara virtual. Ibu Bupati Rotendao, Ibu Dr. Randa Paulina Haning Bulu SE. Pejabat Wali Kota Kupang yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Bapak Iwayan Ari Wijana S. Putra, MSI. Bapak Bupati Kupang yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang, Bapak Noplianto F. Amtiran S. STP, beserta pejabat-pejabat penting hadir secara tatap muka pada kesempatan ini yang tidak saya sebutkan satu persatu, karena ini ada 2 lembar berikutnya ya. Juga mitra kerja UT hadir bersama kita dari lembaga perbankan, hadir bersama kita ada pimpinan Bank BRI cabang Kupang yang dalam ini diwakili oleh manajer funding Bapak Ajis dan regional manager funding Ibu Esti Randa, brand manager Bank BTN cabang Kupang, brand manager Bank Mandiri cabang Kupang, pimpinan Bank BNI cabang Kupang yang dalam ini diwakili oleh pimpinan BNI cabang Kupang Ibu Ellen Lukas, dan pimpinan Bank Syariah Indonesia cabang Kupang diwakili oleh Funding and Transaction Retail Manager Ibu Rika Rohim, pimpinan Kantor Pos cabang utama Kupang, Kepala Perseroan Terbatas Persero Pegadaian Area Kupang diwakili oleh Deputi PT Pegadaian Area Kupang, Bapak Kepala PT Angkasa Pura Support Cabang Kupang yang diwakili oleh Branch Manager APS Kupang. Juga sahabat saya, Direktur UT Kupang, Bapak Dr. Ajat Sudrajat MPD beserta seluruh jajaran dan staf di lingkungan UT Kupang. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan anugerahnya untuk kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan di pagi yang cerah ini kita bisa bersama-sama hadir mengikuti penandatanganan MOU dan PKS antara UT dengan pemerintahan Kabupaten Timur Tengah Selatan, Malaka, Nagakeo, dan peresmian salut serta Taman Pintar di Kupang. Bapak dan Ibu sekalian,
Singkat saja, pertama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten yang telah mendukung penyelenggaraan UT. Bersama-sama dengan masyarakat di sini, kita berupaya keras meningkatkan kualitas SDM di lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Timur agar sejajar dengan SDM di provinsi-provinsi lain yang telah maju di tanah air ini. Kenapa UT dihadirkan di NTT? Kenapa UT dijadikan sebagai salah satu alternatif penting bagi masyarakat NTT? Karena UT memang didesain oleh pemerintah sebagai satu-satunya perguruan tinggi negeri jarak jauh yang khusus diberikan mandat oleh pemerintah. Pertama adalah untuk pemerataan akses pendidikan tinggi yang berkualitas bagi masyarakat. Tidak boleh ada anggota masyarakat kita yang tinggal dimanapun mereka, apakah di puncak gunung, di atas bukit, lembah ngarai, pesisir pantai, pulau-pulau terluar, tidak boleh tidak punya kesempatan masuk perguruan tinggi. Harus ada UT solusinya. Mereka masih tetap bisa bekerja dengan ayahnya sebagai nelayan di samudera luas. Mereka membantu kekuatan ekonomi orang tuanya sebagai petani, berkebun, bersawah, dan seterusnya. Atau juga sebagai pedagang. Tapi pada saat yang bersamaan mereka juga punya kesempatan untuk meraih sarjana, magister, dan doktor di UT. Tepuk tangan untuk UT. Agar mereka punya kesempatan itu, maka UT biayanya tidak boleh mahal. Tidak boleh mahal. Itu pesan pemerintah. Makanya satu SKS di UT harganya Rp35.000. Satu SKS. Murah tetapi tidak murahan. Agar UT bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat, maka cara belajarnya harus didesain berbeda. Tidak boleh tatap muka, mereka tidak boleh datang ke kampus. Tapi kampuslah, UT lah yang harus hadir mengetuk pintu-pintu mereka. Jadi mahasiswa UT bisa belajar di rumah, bisa registrasi di rumah, dan bisa ujian di rumah. Saat ini sudah ada teknologi yang membantu UT sehingga seluruh mahasiswa bisa ujian di rumah. Mungkin ada masyarakat yang bertanya bagaimana cara UT menguji kalau mereka ada yang cheating, ada yang curang pada saat ujian, nyontek atau dibantu oleh orang lain. Ada caranya, ada teknologinya, dan itu sudah kita kembangkan dan menjadi contoh di tanah air. Baru UT satu-satunya PTN yang melaksanakan itu. Berikutnya, UT juga didesain oleh pemerintah agar memberikan kesempatan kepada orang-orang yang sudah bekerja, working people, agar mereka tidak usah meninggalkan pekerjaannya, tetapi mereka punya kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya, meningkatkan kualifikasi jenjang pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi tanpa meninggalkan karirnya, tanpa meninggalkan keluarganya. Mereka masih tetap di rumah. Yang perempuan bisa ngurus suaminya, yang suami bisa ngurus istri-istri mereka, anak-anak mereka. Kalau istrinya lebih dari satu maksud saya. Bisa. Jadi UT harus memungkinkan bagi mereka yang belum sarjana bisa jadi sarjana, yang sudah bekerja belum magister mereka jadi magister, yang belum doktor mereka juga bisa menjadi doktor di UT. Banyak pejabat di negeri ini, di tanah air ini, para bupati, wali kota. Kemarin saya baru saja melakukan sidang terbuka untuk Bupati Madiun, kota Madiun. Mereka baru S3 di UT, tamat di UT. Pak Bamsud, Ketua MPR, baru saja lulus S1 yang kedua di UT. BPK, wakil, banyak sekali para pejabat, termasuk anggota DPR yang kuliah di UT. Termasuk para ASN, pegawai negeri yang mengabdikan diri di Pemda, di kabupaten, provinsi, banyak kuliah di UT. Civil effect dari ijazah yang dikeluarkan UT sama derajatnya dengan ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi negeri lainnya. Jadi ketika seseorang tamat kuliah di UT, maka ijazahnya bisa digunakan untuk melamar sebagai CPNS misalnya, atau juga bisa digunakan untuk penyesuaian golongan dan seterusnya. Jangan khawatir, ijazah UT gitu berlaku dalam setiap keadaan. Bapak Ibu sekalian, saya mencatat pada tahun 2020 ketika pemerintah melakukan penjaringan CPNS negeri ini, dari 30.000, 50%-nya diisi oleh alumni UT. 9.436 adalah lulusan UT. Yang kedua, ya boleh tepuk tangan.
Urutan kedua diisi oleh UGM 3.000. Urutan ketiga oleh UPI Bandung 3.000-an juga. Jadi lulusan UT saat ini sudah sama kualitasnya, sudah bagus kualitasnya dengan perguruan tinggi tatap muka yang lebih dulu didirikan. UT sekarang sudah dipercaya oleh pemerintah sebagai perguruan tinggi negeri kategori teratas, PTNBH, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Tepuk tangan untuk UT. Di negeri ini baru ada 21 PTN yang diberi amanah sebagai PTNBH. Perguruan tinggi negeri dibagi 3 kategori, ada Satker biasa, ada PTN PKBLU, pengelola keuangan badan umum, dan yang tertinggi kategori papan atas adalah PTNBH. Dan UT merupakan perguruan tinggi kategori PTNBH. Alhamdulillah, dengan dukungan yang diberikan oleh semua pihak, oleh kementerian, pemerintah, termasuk pemerintah daerah, UT sekarang telah menjelma menjadi perguruan tinggi negeri yang disegani di negeri ini. Bapak sekalian, berikutnya terkait dengan pesan disampaikan tadi oleh Bapak Bupati dari Malaka kalau tidak salah, menyampaikan tentang beasiswa. Alhamdulillah, UT juga selalu setiap tahun menyalurkan beasiswa. Pada tahun yang lalu kita menyalurkan sekitar 16 miliar. Untuk memberikan kesempatan kepada mereka, masyarakat kita yang secara prestasi akademik bagus, tetapi mereka tidak didukung oleh kemampuan ekonomi yang memadai. Kita bantu mereka. Pada tahun ini, semester ini, saya sudah menyampaikan kepada Direktur UT Kupang untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak berprestasi di Nusa Tenggara Timur untuk diseleksi menjadi mahasiswa UT melalui jalur SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Jadi kalau ada anak-anak pintar di SMK, di SMA, mereka bagus termasuk di paket C, mereka menjadi bagus, ingin masuk ke UT, mereka diberikan beasiswa oleh UT sampai beres kuliahnya di UT. Itu sebagai komitmen UT kepada pemerintah dan masyarakat di NTT. Mungkin Pak Ajat sekarang sedang melakukan penjaringan. Informasi yang sudah disampaikan Pak ya. Nah, mudah-mudahan dan itu akan terus kita lanjutkan. Jadi bukan hanya ada beasiswa yang diberikan oleh pemerintah daerah, tapi UT juga sebagai lembaga pendidikan tinggi melayani masyarakat dan kita berupaya untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat di NTT. Berikutnya Bapak sekalian juga ingin menyampaikan, kalau dulu saya khawatir ini, dulu tuh ada momok yang berkembang di masyarakat. Jangan masuk ke UT. Di UT itu gampang masuknya, susah keluarnya. Di UT jujur ada momok yang berkembang di masyarakat. Jangan masuk ke UT. UT itu gampang masuknya, susah keluarnya. Nilai C dan di UT sangat susah. Mendapatkan IPK 2 itu di UT sangat susah. Karena sangat objektif. Di kita tidak ada nilai kemanusiaan. Karena ini lebih baik, rajin datang ke kampus. Atau mungkin karena ini ada hubungan saudara dengan tutor dan sebagainya. Diberi nilai bagus. Di UT tidak. Karena yang mengerjakan semuanya mesin. Mesin itu tidak punya rasa. Tidak punya rasa. Mau ganteng, tidak ganteng, janda, gadis, sebagainya. Nenek, kakek-kakek yang masih muda. Sama. Itu. Jadi sangat objektif. Itulah. Jadi kalau ada mahasiswa belajar ke UT, mereka kuliah di UT tapi tidak belajar, hampir dipastikan mereka tidak akan lulus di UT. Ada yang kuliah di UT, ada yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Karena di UT tidak ada drop out. Tidak ada drop out. Sebagai representatif mereka belajar di UT Bapak, di UT itu siapapun mereka yang punya keinginan untuk kuliah, kita tidak seleksi akademik. Semuanya boleh, yang penting mereka punya ijazah SLTA. Tidak dilakukan tes akademik di tempat kita, siapapun boleh masuk. Jadi pesertanya ada yang sangat pintar, tapi juga ada yang kurang pintar. Nah, yang pintar mungkin bisa 4 tahun beres. Tapi yang kurang pintar, slow learner, ada yang 7 tahun, ada 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Bahkan kemarin baru saja saya mewisuda, ada mahasiswa udah 39 tahun, 84 sampai sekarang baru diwisuda. Boleh. Jadi jangan khawatir, di UT tidak akan di drop out. Bisa belajar sepanjang hayat. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dan kepada Pak Rektor mohon izin Bapak untuk tetap bersama-sama di atas panggung Bapak. Dan selanjutnya kita akan mengikuti
peresmian Taman Pintar dan juga foto booth kantor Universitas Terbuka Kupang. Untuk itu kami mengundang untuk dapat ada di depan bersama-sama dengan Bapak Rektor. Kami mengundang Bapak Bupati Timur Tengah Selatan, kami mengundang Bapak Bupati Malaka, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, staf ahli wali kota bidang kemasyarakatan dan SDM, serta Bapak Direktur Universitas Terbuka Kupang. Dan kepada petugas untuk dapat menyiapkan. Iya. Dan kita sama-sama menyaksikan penandatanganan prasasti diresmikannya Taman Pintar di area kantor UT Kupang. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Ya, dan prasastinya boleh langsung diletakkan kembali. Dan kami mohon kepada Bapak Rektor dan juga para bapak-bapak semuanya untuk tetap ada di depan. Kita akan lanjutkan dengan pemotongan tumpeng. Dan masih dalam suasana yang berbahagia ini sebagai ungkapan syukur terlaksananya seluruh rangkaian acara pada hari ini. Dan pemotongan tumpeng ini akan dilakukan oleh Bapak Rektor Universitas Terbuka. Silahkan Bapak untuk potongan pertama. Iya, dari cara memotong ya. Lalu untuk potongan pertama ini Bapak Rektor dapat diserahkan kepada Bapak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Iya. Ini masih dipilih-pilih ya Bapak. Yang mana nih yang enak lauknya nih? Iya, diserahkan langsung kepada Bapak Kadis, silahkan Bapak. Dan sekali lagi Bapak Rektor, dan mari dibantu untuk potongan tumpeng lainnya yang akan juga diserahkan selanjutnya kepada Bapak Bupati Timur Tengah Selatan. Oh, kali ini potongannya lebih besar nih Pak Rektor ya. Iya. Mahasiswanya banyak ya Pak ya. Iya. Iya. Dan ini langsung diserahkan. Jangan lupa telur baladonya enak Pak. Gitu. Siap Pak. Iya. Dan ini diserahkan kepada Bapak Bupati. Bupati Kabupaten Timur Tengah Selatan. Iya, sebagai bentuk layanan pastinya dari Rektor Universitas Terbuka untuk seluruh pemerintah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wah, ini lebih besar lagi ini Bapak. Ini beasiswa benar sekali. Dan kali ini diserahkan kepada Bapak Bupati Malaka. Iya. Iya, langsung kepada. Dan berikutnya masih Bapak Rektor, masih ini sebagai tanda pelayanan Universitas Terbuka untuk seluruh masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Langsung potongan tumpeng berikutnya oleh Bapak Rektor UT Kupang diserahkan kepada Bapak Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan SDM. Ini sekiranya banyak juga mahasiswa Kota Kupang nih Bapak, mahasiswa UT Kupang yang ada dari Kota Kupang. Iya. Jangan lupa sendoknya langsung saja kepada Bapak Staf Ahli, silahkan. Dan yang terakhir kepada Bapak Direktur UT Kupang, Bapak Rektor. Iya. Dan pemotongan tumpeng ini sebagai ungkapan syukur atas seluruh rangkaian acara pada hari ini boleh berjalan dengan baik, dan seluruh penandatanganan kerjasama yang telah dilakukan segera boleh dilakukan bersama untuk kemajuan Nusa Tenggara Timur. Kepada Bapak Direktur UT Kupang. Dan kita berikan tepuk tangan yang meriah. Boleh dibantu untuk piring-piringnya boleh diletakkan lagi. Iya. Dan selanjutnya piringnya boleh diletakkan dulu Bapak.
Mohon izin. Iya. Kita akan melakukan foto bersama. Mohon izin Bapak Ibu, saya mau briefing dulu untuk Bapak-bapak pimpinan kita ini. Boleh maju sedikit ke depan? Iya, saya mau briefing dulu sedikit tetap ya. Mohon izin. Bapak Rektor tetap di tengah Bapak, di samping Bapak Bupati. Baik. Jangan lupa Bapak-bapak senyumnya, tidak pakai simbol tangan apapun. Iya, kita bantu ya. Kita bilang Bapak-bapak tolong senyumnya lebih semangat lagi untuk majunya Nusa Tenggara Timur bersama Universitas Terbuka. Sekali lagi ya, sekali lagi. Sekali lagi. Iya. Dan kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk acara pada hari ini yang boleh berjalan dengan baik. Dan kepada Bapak-bapak kami silahkan mohon izin. Baik, iya. Untuk teman-teman wartawan, silahkan untuk wawancara dilakukan dalam rangka kegiatan hari ini. Sedikit aja, Bapak Rektor statement dulu. Silakan statement dari Bapak Rektor. Teman-teman dari media bahasa, syukurlah pada kesempatan siang ini kita bisa melakukan acara penandatanganan MOU serta PKS dengan beberapa pihak pejabat penting di lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan kita telah sama-sama menyaksikan. Mudah-mudahan kerjasama yang telah kita tanda tangani ini akan mengokohkan upaya kita untuk bersama-sama bersinergi meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di seluruh kabupaten kota di lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan dukungan semua pihak, termasuk mudah-mudahan informasi juga bisa disampaikan oleh teman-teman media ke masyarakat supaya mereka well informed, tahu bahwa saat ini telah dilakukan penandatanganan kerjasama dalam bidang pendidikan, dan ini nanti bisa menjadi pemicu bagi masyarakat untuk kuliah di perguruan tinggi melalui Universitas Terbuka serta perguruan tinggi lainnya yang ada di provinsi di Nusa Tenggara Timur. Sekali itu sebagai pembuka, jika ada hal yang disampaikan kami persilahkan. Silahkan, mungkin dari silahkan Pak. Mungkin saya Riflan dari Metro News. Mungkin pertanyaan saya, apa sih gebrakan yang akan dilakukan oleh Universitas Terbuka, karena dilihat untuk NTT ini persaingan pendidikannya sangat besar. Apalagi UT ini kan baru bangkit beberapa tahun yang lalu, agak menurun. Dia mungkin baru meningkat waktu wisuda kali lalu ya, cukup besar ya. Jadi kira-kira ada gerakan apa sih yang akan dilakukan oleh universitas supaya menarik masyarakat untuk bisa melakukan pendidikan di sini? Mungkin itu saja. Mohon izin merespon. Justru kami sebagai salah satu perguruan tinggi yang ada di Nusa Tenggara Timur, kita tidak menganggap teman-teman yang lain sebagai kompetitor, tapi mereka sebagai mitra untuk bersama-sama berkembang, mencerdaskan anak bangsa. Jadi kami juga tentu akan mendorong mereka untuk bersama-sama. Kalau mereka tidak punya teknologi untuk mengimplementasikan pendidikan jarak jauh yang sedang berkembang saat ini, kita bantu malah Pak. Kalau mereka mungkin selama ini masih melakukan pembelajaran secara tatap muka, secara konvensional, belum ada teknologinya, mereka belum pernah membangun digital ekosistemnya, belum punya LMS-nya, kita yang bantu. Kita ingin bersinergi dengan penelitian lokal, bagaimana caranya supaya kita bersama-sama maju melayani bangsa, melayani masyarakat di Timur Timur. Itulah gebrakan kita. Jadi kita ingin mengajak bersama bagaimana mendahulukan kepentingan yang besar. Kewajiban untuk meratakan pemerataan pendidikan masyarakat bukan hanya kewajiban UT, tapi kewajiban seluruh elemen, termasuk juga perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang ada di NTT. Itulah yang akan kami lakukan. Termasuk jadi program-program beasiswa, program-program studi baru yang kekinian. Seperti sekarang kami juga sudah membuka seperti teknologi data science, informatika dan sebagainya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu Pak ya yang kita lakukan. Kerjasama. Mungkin untuk Bupati TTS sendiri, dilihat bahwa mahasiswa paling terbesar itu di TTS. Mungkin melalui program pemerintah, kira-kira ada melalui Dinas Pendidikan, ada dorongan seperti apa supaya masyarakat di TTS itu lebih memilih UT untuk bisa melanjutkan pendidikannya. Jadi baik, terima kasih. Kami di TTS yang pertama lebih banyak PGU negeri. PGU negeri pertama misalnya diangkat dengan golongan 2, kita kasih kesempatan untuk belajar. Saya contohkan ajudan
saya waktu dia pegang di golongan 2B. Saya bilang kamu harus sekolah. Sekolah jadi sudah sarjana di wisuda beberapa waktu yang lalu di Jakarta, balik ke sini dia sudah dapat jabatan. Nah, ini motivasi kita. Dan kami di Pemda juga menyediakan beasiswa untuk saudara, tapi harus kuliah dulu. Laporkan dia punya kegiatannya dan prestasinya baru kita bantu. Tapi Pemda welcome dalam mendukung anak-anak DTS dalam menurut pendidikan di UT. Dan saya mau bilang UT ini kasih sekolah orang-orang miskin. Orang-orang miskin karena begini, dia diangkat dengan golongan 2 dengan berbagai keterbatasan, tapi dia bisa sekolah. Dia sekolah dan dia bisa selesai, setelah itu mendapat promosi, dan ini luar biasa. Dan ajudan saya, kalau Tuhan berkenan dan saya mendapat kesempatan untuk memimpin lagi, dia pasti sampai camat, minimal camat itu. Karena anaknya geraknya gesit dan cukup bagus. Jadi itu harapan saya, dan terima kasih UT yang hadir di TTS memberikan bantuan dan perhatian yang luar biasa untuk masyarakat TTS. Terima kasih. Izin Bapak Rektor, saya Rey dari Pos Kupang. Bapak Rektor, satu pertanyaan saja terkait dengan kegiatan hari ini, yaitu kesepakatan bersama atau MOU bersama dengan beberapa perwakilan atau pemerintah dari Kabupaten Kupang di Provinsi NTT. Bagaimana mungkin upaya atau pendekatan dari Bapak Rektor maupun Bapak Direktur UT sendiri, karena di Provinsi NTT ada 22 kabupaten dan 1 kota. Sejauh ini baru 3 kabupaten. Jadi upaya atau pendekatan seperti apa sehingga ke depan kabupaten atau kota kabupaten yang lain itu bisa melakukan kerjasama dengan UT. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Ya, mudah-mudahan nanti dengan dukungan dari pemerintahan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada Bapak Kadis sekarang hadir bersama kita juga bisa bersilaturahmi dan membangun berbagai kesepakatan. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu juga nanti diikuti oleh kabupaten yang lainnya. Karena kita berharap bahwa peningkatan kualitas SDM bukan hanya terjadi di kabupaten yang sekarang sedang melakukan kerjasama, tetapi juga oleh kabupaten lainnya. Kita punya misi bagaimana caranya supaya seluruh anak bangsa, saudara kita, mereka bisa kuliah di perguruan tinggi. Tidak ada alasan karena mereka tidak punya uang, tidak ada alasan karena mereka tempat tinggalnya jauh. Jadi tidak ada ekonomis, tidak ada geografis, mereka harus punya kesempatan, termasuk anak-anak miskin di bawah golongan ekonomi ke bawah, mereka juga harus punya kesempatan, dan UT punya keberpihakan kepada mereka. Terima kasih. Baik, ada lagi silahkan. Baik, terima kasih. Saya dari Fakta Hukum NTT. Pertanyaan saya, bagaimana tanggung jawab masing-masing pihak dan apa dampak yang diharapkan setelah kesepakatan ini berlangsung? Terima kasih. Pertanyaannya ditujukan. Pak Rektor dulu. Ya, tanggung jawab kami pasti menyediakan layanan pendidikan dengan kualitas yang baik, yang bisa ditanggungjawabkan, akuntabel kepada semua pihak, terutama juga kepada pemangku kepentingan yang ada di sini. Tadi ada pejabat dari provinsi, dari Bapak Bupati di kabupaten, termasuk seluruh kepala dinas dan sebagainya, dan terutama juga kepada masyarakat. Insya Allah kita akan menjadi komitmen. Selama ini ketika UT menawarkan pendidikan, kita kawal dengan penjaminan mutu yang bagus, yang sangat ketat untuk memastikan nanti hasilnya bagus sesuai dengan harapan masyarakat. Itulah yang dilakukan sebagai bentuk kewajiban kita, layanan, kualitas layanan. Oke, tanggung jawab ini macam-macam, Pak Wartawan. Tanggung jawab hukum kah, sosial kah, pendidikan kah? Yang saudara maksud ini tanggung jawab apanya ini? Ya, mohon maaf, saya agak kritis. Ya, ini kan berkaitan dengan kesepakatan, berarti ada hak dan kewajiban. Oke, itu tanggung jawab hukum, Pak. Siap. Ya. Jadi begini, setiap kesepakatan itu ada konsekuensi. Konsekuensi logisnya adalah MOU ini kan menjadi pengikat bagi para pihak
yang sepakat untuk menandatangani persetujuan tadi. 1338 KUH Perdata. Asasnya Fakta Sunt Servanda. Karena itu, tentu yang penting adalah tidak hanya kertas macan ompong. Ada konsekuensi. Setelah tanda tangan, bagaimana implementasinya? Itu yang penting. Jadi tanggung jawabnya kepada kami masing-masing yang sudah sepakat menandatangani persetujuan tadi. Pak Rektor membuka peluang. Karena itu tadi, saya di atas nama Melaka itu kan saya sempat menyampaikan kalau UT ada beasiswa itu lebih bagus lagi karena kami pemerintah daerah sudah menyiapkan juga beasiswa. Ini kan bagaikan gayung bersambut. Kebebasan untuk belajar dari rumah memberikan kepada kita semua, kemudian ada beasiswa. Saya sudah bisik-bisik juga dengan Pak Direktur. Ini kesempatan bro, itu nggak boleh disediakan. Apalagi jauh-jauh dari Melaka kan, pasti mesti ada sesuatu yang dibawa pulang. Jadi terima kasih Pak Rektor, sudah ada beasiswa. Saya tunggu juga beasiswa itu. Ya, Melaka semakin banyak semakin bagus. Kalau kakak tertua kan sudah ada beasiswa sendiri katanya itu. Jadi tidak butuh beliau, saya yang butuh itu. Ya, tapi jangan menangis. Bapak juga dapat gitu ya. Ya, ya supaya santai lah. Jadi begitu bro, saya bisa menjawab seperti itu. Konsekuensinya harus melaksanakan menjalankan MOU yang tadi sudah disepakati. Itu kalau saya sendiri anak-anak saya sudah kuliah. Walpri saya ada berdiri di situ, itu UT itu. Tolong diperhatikan tapi jangan kasih yang murah, kasih yang mahal sedikit, tidak apa-apa. Saya kira itu Pak wartawan dari Fakta Hukum. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Iya, terima kasih. Apakah masih ada lagi? Silahkan Pak Yance. Oke, baik Bapak, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Joy Mone dari Radio Suara Kupang. Saya ingin bertanya, mungkin ini sebagai pertanyaan penutup saja. Bisakah Bapak memberikan penjelasan singkat mengenai tujuan, kegiatan, dan juga harapan bagi seluruh masyarakat Kota Kupang, khususnya yang ada di Nusa Tenggara Timur dan juga beberapa kabupaten, agar bisa nantinya menempuh pendidikan dan mendapatkan kualitas pendidikan yang baik di Universitas Terbuka? Terima kasih. Tentu harapan kita setelah melalui kegiatan ini penandatanganan kesepakatan antara UT dengan sejumlah pihak yang ada di lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita berharap mudah-mudahan dengan kehadiran UT di tengah masyarakat, UT semakin dicintai oleh masyarakat di NTT. UT merupakan perguruan tinggi yang sangat friendly dengan generasi milenial juga yang ada di NTT. Karena UT sangat eksesif di dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi sangat eksesif di UT, termasuk kegiatan belajar secara online itu merupakan hal yang sangat biasa di UT. Nah, mudah-mudahan anak-anak muda generasi milenial yang sudah sangat terbiasa dengan dunia maya, mereka punya kesempatan di UT. Mereka jangan mengaku generasi milenial kalau kuliahnya masih di kampus konvensional. Siap Pak, terima kasih. Baik, terima kasih untuk para media yang sudah bertanya. Bapak izin untuk closing statement dari MC ya Bapak ya. Karena bae sonde bae, kuliah di UT lebih baik. Kita berikan tepuk tangan untuk Universitas Terbuka. Dan kepada Bapak-Bapak kami silahkan untuk dapat kembali ke tempat duduk. Dan demikian rangkaian acara penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama serta peresmian Sentral Layanan Universitas Terbuka dan Taman Pintar Kantor Universitas Terbuka Kupang. Akhir kata kami ucapkan terima kasih untuk seluruh tamu undangan hadirin yang telah hadir serta para mitra Universitas Terbuka Kupang. Kami mohon maaf jika ada salah kata dan saya Indi Mangi pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Dan selanjutnya kepada Bapak Rektor dan seluruh tamu undangan hadirin untuk dapat menikmati santap siang dan akan dibantu arahkan oleh para petugas yang sudah ada di belakang. Silakan. Selamat siang dan sampai jumpa. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan berkati.